Berdasarkan dampaknya, apakah sudah berhasil untuk hasil belajar murid? Ada yang berhasil, ada yang masih berproses, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi sebenarnya komunitas belajar maupun di kegiatan yang lain, silakan Pak kita juga antar sekolah dan daring melalui PNM. Kalau dalam sekolah, salah satu contohnya cara yang sudah saya kasih komunitas belajar kita ini, Bapak Ibu ya. Bagaimana komunitas belajar antar sekolah? Kalau Bapak Ibu ikut kegiatan MGMP, MKKS, atau sejenisnya yang lain, tapi dia tingkatan antar sekolah, itu bisa dikatakan kombel Bapak Ibu. Tapi ingat, hasil kombel tadi apa? Hasil belajar murid, Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, kombel daring, bisa kita belajar lewat PNM. Dan Bapak Ibu, sudah ada pernah yang buka? Ada. Oleh karena itu dikembangkan kombel yang berpusat pada pembelajaran murid dilakukan secara berkesinambungan dengan siklus inquiry. 3 ide besar dalam komunitas belajar. Pertama, berfokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab. Ketiga, berorientasi pada hasil. Itu 3 ide besar. Dan siklus inquiry-nya seperti ini Bapak. Keempat, bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir? Apakah dikasih pembelajaran tambahan? Bapak Ibu lihat dan dibicarakan hal yang bersifat administratif dan tidak terkait dengan dengan pembelajaran murid. Kemudian guru membicarakan pembelajaran berpusat pada murid. Itu yang harus dilakukan di kegiatan komunitas belajar Bapak Ibu. Guru saling menghargai antar guru, adanya gap senior dan junior. Saling menghargai dan tidak ada gap. Bagaimana ya Bapak Ibu ya? Belum adanya kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Sudah adanya. Yang kedua, guru menimba pendapatnya secara atentif. Komunitas belajar ramah bagi seorang guru. Apa saja kriterianya? Ya Pak. Nah, bagaimana cara membangun komunitas belajar? Sekolah kita kan udah ada komunitas belajar Bapak Ibu ya, udah terbangun komunitas belajar. Apakah pernah diterapkan seperti itu? Pertama, kepala sekolah berperan untuk mempelajari pengolahan komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama ini sudah ya. Yang kedua, membentuk tim kecil komunitas belajar. Komunitas belajar itu yang baik, nanti ada di sini. Sekarang peran tim kecilnya. Nah, ini peran tim kecil Bapak Ibu ya. Jadi sebelum buat komunitas belajar, kepala sekolah memanggil beberapa guru yang dinilai kompeten dan memiliki kualitas sebagai pemimpin dan memiliki pengaruh yang kuat dalam hal positif untuk membentuk awal komunitas belajar sebagai anggota dari tim. Sudah lanjut, Pak boleh buat. Oke, salah tiga ya, 3 cara untuk menelaah data. Ya sudah pernah kita lakukan semua ya Bapak Ibu. Praktik pendidikan, ya hasil asesmen murid sih yang dari tadinya seperti ini berubah menjadi seperti ini harusnya. Oke Pak. Nah, ini inti dari komunitas belajar Bapak Ibu ya. Inilah inti terakhirnya. Belum terakhir ya, tapi inti komunitas belajar. Mengubah kolaboratif sehingga proses belajar di sekolah dapat merata. Meringankan kerja guru tidak harus melakukan semua pekerjaan sendirian, dapat bertukar ide, berbagi informasi dan sumber daya yang sama dengan guru lainnya. Nilai dan komitmen, oke Pak Adi Pak. Sebenarnya ini sudah pernah kita buat Bapak Ibu ya, sama Ibu Indah tentang nilai dan komitmen di komunitas belajar. Mungkin saya lewatkan aja. Nah, analisis pembagian kelompok belajar dalam komunitas belajar. Sekarang Pak, yuk. Harus ada 2 prinsip Bapak Ibu. Yang pertama, relevansi antar guru. Ada hubungan antar guru. Jadi saya langsung sama kita ini kan ada 10 mapel ya. 10 mapel itu nggak mungkin satu guru satu mapel ya. Ada yang guru IPS 2, saya Pak Jerry. Bahasa Indonesia ada 3, ya. IPA ada 2. Agamanya juga ada sendiri Bu Jaya. BK, PJOK juga. Nah, jadi sebenarnya pembagian kelompok belajar yang baik itu yang pertama prinsipnya relevansi antar sesama guru mapel. Yang pertama. Jadi kompol itu seharusnya sederhananya pertama sesama guru mapel itu.
Mungkin Bu Yun diskusi sama Miss Novi, atau Miss Novi lah yang sering berdiskusi sama Bu Yun. Nah, saya sama Pak Jerry. Mungkin Pak Win, Miss ke Ibu Yun, ke Bu Yun, ke Bu Uli, Bu Febri mungkin ya, sama Pak Win. Itu juga salah satu bentuk kesetiaan. Tapi kalau misalnya kita mencontoh ke sekolah kita, satu kumpul satu guru mapel, kita bisa langsung buat aja Bapak Ibu kompelnya. Gak usah harus sama guru mapel. Karena kita melihat kondisi sekolah. Kepala sekolah mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan waktu minimal 1 jam per minggu. 1 jam 60 menit. Ya. Boleh nggak seperti yang kita lakukan ini 2 bulan sekali? 2 bulan sekali. Di sana kami lebih banyak seperti ini, bermain. Tapi ketika inti permainan itu dijelaskan, seperti mengapa saya selalu mengajak Bapak Ibu berdiskusi berdua, biar saling memahami apa yang didapatkan dari kegiatan tersebut. Jadi semua ini oleh-oleh Bapak Ibu ya, bukan saya yang ciptakan kok. Saya ingin berbagi aja, saya wajib berbagi karena memang ada tugasnya sih. Ya, oke, lanjut Pak. Yang tadi itu kami disuruh buat menara dalam waktu 40 menit berkelompok dengan kertas hanya dengan bahan lem dan gunting dan kertas-kertas. Ini kegiatan yang di atas itu mengumpulkan tanda tangan rekan sejawat se-Indonesia. Dikasih waktu 5 menit dan ada orang 70. Bagaimana mengumpulkannya? Saya aja hanya dapat 15 waktu itu. Yang di bawah itu kegiatan memecahkan soal Bapak Ibu. Nanti kalau ada kesempatan saya bisa memberikan materi yang dari Bapak Rio tentang learning foundation dan learning ownership. Ini materi di hari pertama tentang komunitas belajar. Ini materi keduanya, ya. Jangan Pak. Itu sama Pak Dr. Kasiman. Saya juga nggak tahu sebenarnya siapa Pak Kasiman itu. Ya, yang di atas, yang di tengah itu Kepala Sekolah SD Negeri 22 Sumeriat, Ibu Oktavianti, teman saya. Pembahasannya tentang masalah di PMM, tentang komunitas belajar dan pengetahuan umum serta berita terkini. Dibina dari BGP Jawa Tengah. Yang itu saya mengumpulkan tanda tangan Ibu Marlianti yang di bawah Ketua MKKS Bantul dan Kepala SMP Negeri 2 Pandak di Bantul. Masih saling berkomunikasi alhamdulillah. Dan hari ini yang tentang refleksi komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya komunitas belajar itu ya yang saya dapatkan itu sangat baik. Kalau boleh berbagi Bapak Ibu ya dalam kegiatan kemarin untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu kalau tingkat komunitas belajarnya, menurut saya ya, setelah saya berbagi cerita dengan teman-teman yang dari Jawa, dari Kalimantan, terus dari Sumatera, kita sedikit tertinggal, ya. Tapi tertinggal itu bukan kalah Bapak Ibu ya, masih bisa kita kejar, ya. Karena yang datang kemarin Bapak Ibu saya tanya itu hampir rata-rata mereka dari sekolah penggerak. Kombel, saya mau bertanya soal kelompok kecil tadi Pak. Apakah dalam satu sekolah itu maksudnya berapa banyak kelompok kecil yang dibuat, atau hanya satu kelompok kecil itu sebagai kepanjangan tangan dari komunitas belajar yang besar, maksudnya yang satu sekolah? Terima kasih. Oke. Langkah yang akan dilakukan ya untuk keberlanjutan komunitas belajar itu sendiri. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Tepuk lingkaran. Yang beri tepuk tangan tidak kena. Oke. Miss, gimana? Oke. Kita beri tepuk tangan lingkaran. Satu lagi Bapak Ibu ya. Aku maju. Ya. Tapi etos kerjanya mengikuti etos kerja orang Jepang. Memang dia orang Jepang. Kan jam 8 mulai, ya mulai. Saya ingat tuh jam 8 pagi harus mulai. Dikasih tahu kan malamnya, kami kegiatan dari jam 8 sampai jam 10 malam.
Dikasih tahu jam 10, besok sama Pak Rio Pak ya, dari orang Jepang, tolong jangan telat, kata Ibu Nisa yang sebagai ketua panitia kegiatan ini. Jangan telat, nanti Bapak itu marah. Dan benar saja Bapak Ibu, saya datang tepat waktu, bukan tepat waktu, lebih cepat sedikit, mungkin 5 menit. Saya datang, ada beberapa teman-teman dari hotel itu yang belum turun, disiplin sangat tinggi. Kalau jam 8 mulai jam 8. Kalau Saya mau bertanya tentang apa kabar tadi Pak? Baik, Itu Bu. bisa dilakukan kapan? Terus bisa nggak setiap kita masuk kelas itu? Pertanyaan seperti itu. Oke Bu Jai. Ada lagi Bu Jai? Oke, makasih Bu Jaya. Untuk Bu Jaya bisa kita beri tepuk tangan 2 kali. Oke. Jadi Bu Jaya, ini bisa dilakukan kapanpun sebenarnya. Tapi yang sudah saya terapkan di sekolah ini 1 minggu terakhir ini, saya terapkan sebelum pembelajaran dimulai. Iya. Jadi ada beberapa siswa itu memang ketika temannya mereka kayak sisi curhat, keluar semua apa kabar mereka, perasaan mereka gimana. Jadi walaupun nggak harus kita yang mengikuti organisasi yang banyak tadi. Nah, di luar dari kegiatan kompel di sekolah belajar, nah apakah itu terbagian dari kompel juga atau bagaimana? Sudah, terima kasih Pak Rizky. Oke, Pak. Tapi kalau pembahasannya sudah yang lain, berarti itu hanya organisasi yang memang bebas. Tapi kalau dalam organisasi itu dia membahas tentang, misalnya di murid di organisasi itu ada apa tadi Pak? Misalnya ketua itu tentang ketua ISMI tadi. Nah, misalnya ketua ISMI itu membahasnya tentang bagaimana proses pembelajaran ini itu masih global Pak. Karena pada intinya global itu terus. Nah, berdampak pada hasil belajar murid. Selama dia masih membahas tentang murid, ya, mau dimanapun, mau MGMP, mau MKS, mau organisasi yang lain, selama dia masih berdampak hasil belajar murid, itu bisa dikatakan global Pak, gitu. Ya. Oke, yang kalah ikut yang menang cari musuh. Nah, alis, final ya, final, sini final. Bapak Gulung dan Oke, bagus 1. Ini dulu tangan itu mungkin ini.